Halo Sobat Tombok Kangen, senang bertemu lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas jejak kolonial di Kampung Bintaran, Yogyakarta. Saat ini kami sedang bergabung dengan Jogja Walking Tour. Yogyakarta terdiri dari beberapa wilayah kampung, salah satunya adalah Kampung Bintaran. Riwayat penamaan atau toponim kampung-kampung di Yogyakarta berdasarkan fenomena di mana banyak yang berkaitan dengan keberadaan Keraton Yogyakarta. Dapat berdasarkan profesi, dapat berdasarkan nama prajurit keraton, berdasarkan nama kerabat keraton, etnis yang mendominasi, dan bisa juga berdasarkan nama pangeran. Kemudian dari nama itu di belakangnya ditambah dengan akhiran an. Contoh saja Kampung Bugisan diambil dari nama prajurit di Keraton Yogyakarta yang terdiri dari orang-orang suku Bugis. Kemudian ditambah akhiran an jadi Kampung Bugisan. Begitu juga nama Kampung Bintaran menurut penelusuran dari Serat Raja Putra bahwa di Kampung Bintaran ini pernah tinggal Pangeran Haryo Bintoro, yaitu putra ke-22 Hamengkubuwono ke-8. Disinilah rumah beliau dan Hamengkubuwono ke-8 sering juga di tempat ini melakukan ritual. Dari kata Bintoro kemudian ditambah dengan akhiran an, maka kampung ini disebut Kampung Bintaran. Kemudian rumah-rumah di Bintaran juga banyak ditempati para abdi dalam keraton saat itu, yaitu sekitar tahun 1800-an. Bintaran tertulis pada peta adalah sebagai sebuah kawasan hunian. Peta tersebut dibuat tahun 1872 dan 1903. Setelah adanya pengumuman tanam paksa tahun 1830 dan juga dikeluarkannya Undang-Undang Agraria tahun 1870 yang isinya memberi peluang bagi modal asing untuk menyewa tanah dari penduduk Indonesia, munculnya kedua hal tersebut membuat orang Belanda dan Eropa mempunyai kesempatan untuk membuka lahan-lahan perkebunan di wilayah sekitar Yogyakarta. Maka orang-orang Belanda membutuhkan banyak hunian. Hunian pertama berada di pusat kota yang disebut Loji Kecil dan Loji Gede. Kalian dapat melihatnya di sekitar area Malioboro, sekitar area Pasar Beringharjo. Karena jumlah orang Belanda semakin banyak, maka ditambahkan hunian di area Bintaran ini dan kemudian di wilayah Kota Baru dan wilayah Jetis. Setelah menemukan lokasi Kampung Bintaran, mari kita berjalan kaki menyelusurinya. Kawasan hunian kolonial Belanda di Bintaran ini merupakan kawasan yang masih lengkap. Mari kita tengok. Belanda membangun rumah di Yogyakarta menggunakan perpaduan gaya Eropa dan lokal daerah tropis. Rumah kolonial yang berkembang sebelum tahun 1890 disebut rumah Indies Empire Style. Berciri mempunyai tiang-tiang dori yang diadopsi dari Yunani, menggunakan pintu yang ukurannya tinggi untuk menciptakan udara yang sejuk. Juga dengan jendela krepyak berungga-rungga seperti ini. Dimaksudkan kalau malam tiba dan udara gerah, angin dapat masuk dari celah-celah jendela. Maklum, pada tahun itu listrik belum masuk Yogyakarta. Tipe bangunan ini biasanya luas dan ada pavilion di sayap kanan dan kiri, diperuntukkan tamu yang menginap. Bangunan gaya ini terdapat beranda rumah yang digunakan untuk menerima tamu yang tidak begitu dikenal. Sedangkan tamu-tamu yang sudah akrab biasanya dijamu di ruang tamu dalam rumah. Lantai dibuat berundak menghindari adanya lembab. Belakang rumah dibuat taman dan kamar-kamar untuk para pembantu, dan kadang-kadang anak-anak dari pembantu itu juga ikut juga di situ untuk membantu orang tuanya bekerja pada majikannya. Gaya bangunan ini simetris, antar ruang-ruang dibuat seimbang. Di Kampung Bintaran, bentuk rumah Indies Empire Style ini masih banyak kita dapat saksikan. Kemudian setelah tahun 1890 sampai 1911 di Bintaran ada rumah kolonial peralihan.
Coba kita lihat rumah tersebut. Rumah sudah tidak ada tiang dorik, bentuknya sudah tidak simetris, menggunakan bata ekspos, sudah mengenal kaca patri di bagian atas sebagai hiasan, dan pavilionnya sudah dipindahkan dari sayap kanan dan kiri, dipindah ke belakang. Kemudian setelah tahun 1911 listrik mulai masuk ke Yogyakarta. Rumah-rumah kolonial juga berubah. Orang menyebut gaya rumah kolonial tersebut dengan nama gaya Art Deco. Lahan yang semakin sempit ini dibuatlah rumah Art Deco tanpa pavilion. Kemudian rumah didominasi dengan kaca. Karena listrik sudah masuk pemukiman, maka sudah tidak lagi membuat pintu-pintu yang besar. Mereka memfokuskan pada pencahayaan. Di sini juga sudah mengenal batu ekspos. Tidak ada teras lagi karena lahan yang semakin sempit. Pemukiman Bintaran dikembangkan dan diperluas oleh pemerintahan Belanda sehingga banyak orang-orang Belanda yang menetap di sana. Meningkatnya jumlah umat Katolik dan untuk melengkapi fasilitas pemukiman berupa tempat ibadah, maka dibangunlah Gereja Katolik Santo Yusuf yang lebih dikenal dengan nama Gereja Bintaran. Dibangun tahun 1933, diresmikan pada 8 April 1934 oleh Romo van Hoof SJ. Romo pertama yang memimpin gereja adalah Romo de Kupier SJ yang dibantu oleh Romo Sugio Pranoto. Gereja Bintaran diperuntukkan bagi kaum pribumi yang berada di bagian tenggara Jogja. Gereja Bintaran dibangun karena penuhnya jemaat di Gereja Kidul Loji yang sekarang berada di depan Taman Pintar. Gereja Bintaran juga berperan dalam kemerdekaan RI, di mana tahun 1947 sampai 1948 gereja ini aktif digunakan sebagai tempat perjuangan. Saat Soekarno diasingkan ke Bangka, Soekarno mengungsikan Fatmawati di gereja ini. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi Fatmawati dari serdadu Belanda. Saat agresi militer Belanda kedua tahun 1948, Gereja Bintaran menjadi tempat bagi Romo Sugio Pranoto dan gerilyawan Katolik saling berkomunikasi, berkonsultasi dengan beliau. Hal ini menunjukkan bahwa gereja juga menjadi fasilitas pendukung perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bangunan kolonial lain masih banyak lagi, diantaranya adalah ada bioskop tua di sekitar Bintaran yaitu Bioskop Luxor. Dibangun tahun 1940 yang kemudian pada tahun 1959 diganti dengan nama Bioskop Permata. Bangunan lain adalah Museum Biologi. Ini juga menjadi contoh gaya Indies Empire Style dengan adanya tiang dorik tapi sudah dibuat kecil dan dibuat dari besi, serta perpaduan arsitek Jawa yaitu adanya kayu-kayu sebagai hiasan di atap. Ada juga yang saat ini digunakan untuk Museum Sasmitaloka Panglima Besar Jenderal Sudirman. Bangunan ini pada mulanya merupakan rumah tinggal seorang kepala keuangan bernama Witscheng, seorang Belanda yang bekerja di dua pabrik milik Pakualam 5, yaitu pabrik gula dan pabrik pewarna pakaian. Karena milik seorang pejabat, rumah ini tampak begitu megah dan mewah. Bangunan ini dibangun tahun 1890 bergaya Indies Empire Style. Bangunan yang berusia ratusan tahun ini mengalami beberapa kali alih fungsi, salah satunya menjadi rumah bagi Panglima Besar Jenderal Sudirman. Setelah itu, bangunan ini digunakan untuk Museum Pusat Angkatan Darat. Barulah pada tahun 1982, bangunan ini diresmikan menjadi Museum Sasmitaloka Panglima Besar Jenderal Sudirman. Rumah-rumah kolonial yang masih kokoh berdiri sampai saat ini. Semoga liputan ini bermanfaat untuk kita semua. Salam dari kami, salam Tombo Kangen Channel. Dadah, dah, dah. Jauh kau pergi ombak samudra, lama kau merantau mengembara, apakah yang dicarinya? Sunyi kau keliling dunia ini, tak
apakah yang kau kendaki? Inginkah kamu mencari cahaya dewata